renal system sendiri terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Jadi apakah modalitas imaging yang bisa dipakai dalam pemeriksaan sistem renal ini? Yaitu pertama adalah tentu konvensional radiologi atau konvensional radiografi, kemudian ada urografi intravenus atau IVP, kemudian ada ultrasound, kemudian ada CT scan, MRI, dan nuklir medicine atau kedokteran nuklir. Yang pertama kita adalah konvensional radiografi. Ini adalah modalitas pertama. Jadi foto konvensional biasa ya, harganya murah, baik untuk mencari adanya batu radio opak. Ya. Tetapi foto konvensional radiografi ini seperti ini adalah foto polos abdomen. Ini sangat terbatas gambarnya. Ya. Kita hanya baik untuk mengevaluasi jika ada batu radio opak, sedangkan struktur ginjal, struktur ureter, struktur kandung kencing tentu tidak tervisualisasi, tetapi kalau ada batu opak itu baik sekali kita bisa dapatkan pada foto polos. Kelemahannya tentu batu lusen tidak tervisualisasi dengan baik ya. Yang berikut adalah intravena urografi atau IVP, intravena piolografi. Nah, ini sama seperti tadi adalah radiologi konvensional ditambah dengan memasukkan cairan kontras media ke dalam sistem vena kita. Menggunakan cairan yang non-ionik, yopamidol ya, biasa kita pakai adalah yopamidol. Kemudian pemeriksaan urologi intravena ini harganya murah, gampang dikerjakannya, tetapi ada syarat-syarat tertentu ya sebelum kita mengerjakannya. Saat ini memang di sebagian tempat masih banyak dipakai IVP ini, tetapi mungkin di kota-kota besar sudah mulai tergantikan oleh CT scan dan MRI. Ya, ini gambaran dari urografi intravena atau IVP. Pada pasien yang akan dilakukan IVP, tentu kita harus ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk pasien yang akan dilakukan pemeriksaan IVP ini. Yang pertama adalah pasien ini ada keluhan, misalnya kolik abdomen, misalnya kemudian apalagi hematuri, kemudian sakit perut berulang, kemudian dicurigai ada tumor, kemudian infeksi saluran kencing berulang. Itu adalah keluhan-keluhan pada pasien yang bisa kita lakukan pemeriksaan urografi intravenal atau IVP. Syarat pada pasien IVP ini adalah pertama, pasien harus dilakukan puasa, ya. Pada pasien ini dipersiapkan untuk puasa, dilakukan urus-urus sebelumnya. Kemudian pasien tidak boleh banyak bicara, karena sedapat mungkin perut itu bersih dari gambaran udara usus. Jadi pasien tidak boleh bicara, pasien harus diurus-urus, pasien sesedikit mungkin, maksudnya puasanya tidak terlalu lama ya, hanya 4 jam untuk mempersiapkan kondisi perut supaya tidak kotor. Kemudian pasien puasa bicara, diurus-urus, ya. Kemudian juga syarat yang utama adalah tidak ada alergi kontras tentunya ya. Pasien tidak boleh alergi kontras. Jadi kita anamnesianya harus jelas ya.
riwayat alergi dan sebagainya itu tentu harus ditanyakan ya. Jadi sebelum dilakukan protokol ini tetap dilakukan tes alergi dulu sebelumnya. Jika dia tes alerginya positif, tentu kita tidak bisa meneruskan pemeriksaan ini. Kemudian syarat berikutnya adalah fungsi ginjal harus dalam batas yang masih memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ini. Kami di Rumah Sakit Tugu membatasi pemeriksaan ini jika kreatinin mencapai angka 2, maksimal 2 miligram per DL ya. Jadi maksimal 2, ketika lebih dari 2 nilai kreatininnya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan ini karena hasilnya juga tidak akan baik karena fungsi ginjalnya sudah menurun sehingga nanti struktur ginjalnya tidak akan tervisualisasi dengan baik ya. Pemeriksaan ini sangat baik ya untuk menilai fungsi ginjal, juga struktur ginjal, kemudian jika ada bendungannya karena apa, letaknya di mana, ya. Pemeriksaan imaging lain yang menggunakan kontras media yaitu uretrografi. Uretrografi yaitu memasukkan cairan kontras melalui kateter yang telah terpasang pada uretra. Ya, jadi kita memasukkan pelan-pelan kateter ke dalam uretra, nanti kita akan menilai seperti apa struktur uretra tersebut. Ya. Pemeriksaan yang berikutnya adalah uretrosistografi. Uretrosistografi ini sama seperti uretrografi, tetapi kita mengevaluasi sampai dengan sistonya. Jadi sampai ke kandung kencingnya. Jadi kita teruskan sampai kandung kencing. Ya, yang berikut adalah bipolar uretrosistografi, yaitu menilai sistem uretra dan sistem kandung kencing secara bipolar. Jadi dari anterograd dan retrograd. Jadi ada 2 kateter, yaitu kateter yang pertama yang dimasukkan melalui uretra, yang satunya adalah kita mengisi dari kateter yang terpasang intraabdominal. Sedangkan yang berikut adalah mixturating cystouretrografi, itu sama seperti cystouretrografi, tetapi kemudian kita nilai ketika kita akan meminta pasien untuk berkemih. Jadi ketika dia berkemih kita lakukan evaluasi bagaimana proses berkemihnya, apakah lancar, apakah tidak. Jadi selain sistografi kita padukan dengan pemeriksaan untuk berkemih. Pemeriksaan berikutnya yang menggunakan kontras media adalah retrograd pielografi. Retrograd pielografi kita menilai sistem pielografi secara retrograd. Jadi kita memasukkan kontras ke dalam kateter digisten yang telah terpasang pada saluran kemih. Jadi kita dokter bedah urologi memasang digistennya terlebih dahulu pada sisi kanan dan sisi kiri saluran kemih atau pada salah satu sisi saluran kemih yang ingin diperiksa. Kemudian kita memasukkan kontras media ke dalam kateter yang sudah terpasang itu dari bawah terus ke atas sampai sistem pielografi tervisualisasi baik, kemudian kita lakukan evaluasi. Sebaliknya antegrad pielografi kita memasukkan kontras media ke dalam kateter yang sudah terpasang di pinggang kita, di ginjal kita. Jadi dari kateter dimasukkan ke dalam ginjal, kemudian dari luar kita masukkan kontras media ke dalam kateter tersebut untuk menilai sistem ginjal kita. Yang berikutnya adalah sistografi, tadi sudah disebutkan untuk menilai kandung kencing kita. Modalitas berikutnya adalah ultrasonografi yang menggunakan gelombang suara yang tinggi.
yang akan, jadi gini, kita menggunakan probe itu mengandung kristal piezoelektrik yang akan dipantulkan ke dalam tubuh kita, kemudian kita akan menangkap gambar dalam tubuh kita, kemudian akan dipantulkan lagi, gambar akan diterima dan diubah menjadi citra, ya, seperti itu program kerja si ultrasound. Secara ultrasound, gambar yang didapat seperti ini. Ini adalah struktur ginjal kita, bentuknya seperti oval, ya, seperti biji, ya, biji apa ini, ya. Ini gambarnya, ini liver, ya. Jadi kita ambil di pinggang kanan dan kiri. Ini kalau di pinggang ini liver, berarti ini adalah ginjal kanan. Kalau nanti di ginjal kiri, landmarknya adalah limpa. Kita bandingkan di sini, kita lihat struktur ginjal pada ultrasound, dia warnanya lebih hitam dibanding struktur liver, ya. Jadi livernya lebih hiperekoik dibandingkan struktur ginjal. Ini adalah struktur ginjal, ya. Ini ada korteks, ini medula ginjal, ya. Ini sinus ginjal. Ini warnanya korteks itu dia lebih hipoekoik atau lebih hitam dibanding struktur ginjal. Jika warna dia sudah sama dengan struktur ginjal menjadi lebih putih atau lebih putih daripada struktur ginjal, tentu ini adalah ada suatu kelainan di dalam struktur ginjal itu. Apakah dia suatu proses inflamasi atau mungkin suatu proses kronis ginjal atau seperti CKD dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada bentuk ginjal, ya, dia bagus juga untuk menilai adanya batu. Dengan batu itu kalau di USG warnanya putih, sangat putih, jadi kita bilang hiperekoik kalau ada batu, ya. Kemudian juga untuk menilai hidronefrosis, adakah bendungan. Kemudian juga untuk menilai adanya lesi-lesi tertentu pada ginjal, ya. Ini adalah struktur ginjal normal tuh seperti ini, ya. Ukurannya 9 sampai 12 cm, ya. Secara panjang, ya. Ini bentuknya oval dengan korteks yang hipoekoik dan sinus yang lebih hiperekoik. Selanjutnya adalah pemeriksaan CT scan. CT scan ini saat ini memang di Rumah Sakit Tugu kami hampir tidak pernah lagi mengerjakan IVP, ya. Jadi nanti kalau kalian koas di Rumah Sakit Tugu, mungkin 1-2 pasien saja yang kita kerjakan IVP. Sebagian besar sudah berpindah ke CT scan urologi. Jadi ini sangat praktis, ya, bisa dikerjakan baik pada pasien dengan kreatinin yang normal maupun dengan nilai kreatinin yang tinggi, ya. Kalau untuk mencari batu sangat mudah sekali, kita bahkan bisa mengukur besar batu, juga densitas batu yang berhubungan dengan terapi yang akan dilakukan urolog. Apakah batu ini bisa dilakukan terapi misalnya ditembak gitu. Oh, kalau ditembak yang bagus densitas yang berapa gitu. Kalau terlalu keras mungkin tidak bisa untuk dilakukan seperti itu, jadi harus diambil misalnya seperti itu. Atau kalau terlalu lunak juga mungkin tidak bisa. Jadi di CT scan kita bisa menentukan jumlah batu, lokasi batu, kemudian juga densitas batu atau kekerasan batu. Jadi saat ini memang pemeriksaan CT scan hampir mengambil alih IVP. Hanya tentu saja pemeriksaan CT scan ini sebelum lanjut bisa menggunakan kontras, bisa tidak. Jadi pada kasus-kasus untuk mencari batu biasanya kita tidak menggunakan kontras. Jadi cukup polos sekali scan, kemudian kita membuat rekonstruksinya. Jadi pasien pada CT scan dia akan berbaring di meja periksa ini, ya. Kemudian meja periksa ini akan bergerak ke dalam, kemudian akan kita scan, ya. Sekali scan kita bisa melakukan rekonstruksi menjadi gambaran potongan aksial, koronal, dan sagital. Jadi ini jadi sangat membantu sekali dalam kita menentukan letaknya di mana, setinggi apa, gitu. Ini sangat-sangat menolong bagi
kita, radiolog yang kemudian akan memberikan informasi kita kepada urolog. Jadi sangat-sangat baik ya. Bisa juga pemeriksaan CT scan ini menggunakan kontras media, terutama untuk kasus-kasus tumor ya. Untuk kasus-kasus tumor dan trauma tentu kita akan menggunakan kontras media, karena kalau polos kita seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan besaran tumor, sifat-sifat tumor, perluasan tumor. Demikian juga untuk kasus trauma kita tidak akan jelas melihat adanya laserasi, adanya hematom, adanya fraktur pada ginjal kalau tanpa kontras media. Jadi pemeriksaan CT scan saluran kencing ini bisa menggunakan non kontras atau kontras ya. Kalau untuk mencari batu saja saya kira menggunakan non kontras sudah sangat cukup ya. Ini gambaran yang kita dapat pada CT scan ya, ini tanpa kontras ya. Ini kita lihat semuanya tampak seperti densitas jaringan lunak ya, warnanya seperti ini ya. Ini liver, ini limpa ya, ini ginjal kanan dan kiri ya. Jadi hampir sama saja. Nanti kalau kita ada batu, dia warnanya akan putih sekali seperti tulang ini ya. Jadi dia baik sekali untuk menilai batu ya. Kalau untuk menilai tumor tentu harus menggunakan kontras media. Yang ini MRI ya. Yang ini adalah MRI. MRI sangat baik untuk menilai soft tissue, tapi dia sangat baik. Jadi batas-batas antara organ itu bisa tervisualisir, terpisahkan dengan baik ya. Kemudian jika ada tumor perluasannya sampai nempel-nempel di mana, dia juga baik. Juga untuk infeksi dia juga sangat baik ya. Tetapi kelemahannya dia tuh waktunya lama, kemudian mahal ya untuk MRI ini. Dan tidak semua rumah sakit memiliki. Di Rumah Sakit Tugu sampai saat ini kita belum memiliki MRI. Juga di rumah sakit kabupaten kota ya beberapa banyak yang belum memiliki MRI, tapi moga-moga tahun depan kami sudah bisa membeli MRI, sehingga ketika kalian koas nanti kita sudah mulai bekerja dengan MRI ya. Gambar yang dihasilkan seperti ini ya, ini ada ginjal kanan dan kiri ya seperti tadi, tetapi ini dibandingkan CT scan hampir mirip CT scan, tetapi ini menunjukkan gambaran jaringan lunak yang lebih baik lagi ya. Yang terakhir untuk modalitas untuk pemeriksaan saluran kencing adalah kedokteran nuklir ya. Ini alatnya seperti ini kira-kira. Dengan kedokteran nuklir ini kita menggunakan gamma kamera. Jadi yang kita pakai ini adalah kamera gamma. Caranya adalah radiofarmaka atau radioisotop tertentu kita masukkan, seperti memasukkan cairan secara intravena seperti kontras tadi, tapi ini menggunakan radiofarmaka, kita masukkan ke dalam melalui vena ke dalam tubuh yang kemudian akan dibawa yang kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian radiofarmaka ini akan berpendar ya, menghasilkan berpendar dan dirubah menjadi cahaya, kemudian ditangkap oleh gamma kamera, diubah menjadi data digital yang kemudian sedemikian rupa akan diubah menjadi data gambar ya. Jadi kita harus memasukkan radiofarmaka dulu yang akan berpendar pada tubuh pasien yang setelah dimasuki nuklir radioisotop atau radiofarmaka tersebut, kemudian pendarannya itu yang akan ditangkap oleh gamma kamera. Dia sangat baik untuk menilai obstruksi dan fungsi daripada ginjal.
Sekarang kedokteran nuklir ini sudah berdiri sendiri ya, tidak lagi menjadi bagian dari spesialis radiologi ya. Jadi dia sekarang sudah ada spesialis kedokteran nuklir sendiri ya. Kita sudah terpecah lagi ya menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga nanti kalau kalian misalnya selesai pendidikan dokter ingin menjadi seorang ahli kedokteran nuklir, sekarang sudah ada spesialisasinya sendiri. Kalau dulu memang masih menjadi bagian dari spesialis radiologi, sekarang sudah berdiri sendiri. Jadi ini gambar-gambarnya akan datanya seperti ini, gambar-gambar yang dihasilkan dari kedokteran nuklir ini akan seperti ini. Nanti kemudian untuk fungsinya akan bisa terbit suatu grafik yang menyatakan oh dia fungsinya mulai menurun atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Kami juga tidak mengerjakan untuk di rumah sakit itu. Baik, itu tadi adalah pengenalan mengenai modalitas-modalitas imaging yang dapat digunakan untuk menilai saluran kencing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam anatomi dari ginjal ya, yang akan kita padukan langsung ke gambar ya. Ya, ini adalah anatomi ginjal ya, saya kira kalian sudah dapat ya dari dokter yang lain ya yang masih kuliah urogenital ya. Ini secara kira-kira seperti ini ya. Ini adalah korteks dari ginjal ya. Ini pelvis renalis ya. Ini calyx major. Ini di superior, media dan inferior. Dan ini adalah calyx minornya. Kemudian ini adalah ureter. Ginjal sendiri diperdarai oleh renal arteri renalis, dan sebagai pembuluh darah tentu berjalan bersamaan adalah vena renalis ya. Ini seperti ini ginjal ya. Ini ada calyx minor dan ini pelvis renalis. Dia kemudian langsung lanjut kepada ureter ya, dan langsung masuk ke dalam vesika urinari. Ini adalah vesika urinari, ini tadi ureter ya. Ureter, sedangkan ini ligamentum umbilicalis media, ini yang lateral ya. Ini kandung kencing, kemudian di sini ada sphincter uretra interna, kemudian ini uretra, dan ini ada sphincter yang eksterna, uretra eksterna. Ini kalau uretra wanita, kita lihat ini sangat pendek ya setelah bladder, kemudian ini uretra, sedangkan untuk uretra laki-laki dia sangat panjang ya. Ini gambarnya seperti ini dari PU kemudian langsung ke uretra ya. Ini panjang, kalau wanita sangat pendek, sehingga wanita itu mudah sekali terjadi infeksi karena semuanya berdekatan ya. Ada lubang uretra, kemudian ada vagina dan anus yang sangat-sangat hanya sebagai deretan saja ya, seperti ini. Jadi ini pada wanita ISK memang lebih sering terjadi ya, karena ini harusnya steril, tetapi daerah sini kan tidak steril, sehingga ini sangat berdekatan sehingga mudah terjadi infeksi. Ini masih uretra ya. Ini kira-kira gambaran secara potongan sagitalnya seperti ini. Ini yang pria ya, dia sangat dari bladder sangat panjang sampai ke distal, dan sedangkan pada wanita ini pendek saja ya. Ini tadi uretra yang pada laki-laki ya, ini panjang ya. Ini ada uretra anterior, ini uretra posterior ya, ini bladder, ini uretra pars prostatica yang ini mengecil menjadi pars membranas ya. Sedangkan yang gemuk ini pars bulbar atau pars bulbosa. Sedangkan yang di anterior ini adalah pars penil ya. Jadi di pars penil ini uretra anterior, kemudian ini sudah masuk posterior, pars bulbosa, pars membranacea, dan pars prostatica. Ini kita masuk ke dalam anatomi ya. Ini anatomi dari
foto polos abdomen ya. Jadi pada foto polos abdomen atau tadi konvensional radiografi ya. Yang pertama kan tadi modalitas kita adalah konvensional radiografi. Di konvensional radiografi ini kita akan mencari batu ya. Gambarannya sangat terbatas. Kita tidak bisa memvisualisasi organ-organ ginjal, ureter atau VU seperti adanya, tetapi hanya mengira-ira topografi atau tempatnya saja atau bayangan-bayangannya saja. Sedangkan dia sangat baik kalau kita mencari batu ya. Kalau tidak ada batu atau sebab yang lain tentu kita sukar mengambil kesimpulan dari foto polos abdomen ini. Atau kalau batunya lusen juga kita sukar. Oh ini sakit perutnya karena apa? Kita tentu akan sukar. Anatomi pada foto polos abdomen kira-kira seperti ini ya. Ini yang ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah gambaran dari kontur ginjal ya. Ini adalah kontur ginjal kanan, kiri, dan ini adalah kontur ginjal kanan. Ini yang simetris kanan dan kiri adalah tanda dari musculus psoas ya. Di sini yang hitam pinggir ini adalah fat ya, preperitoneal fat line kanan, dan ini yang kiri ya. Preperitoneal fat line kanan dan kiri, kemudian ini psoas line. Ini adalah kontur ginjal kiri dan kanan, sedangkan di sini tentu adalah proyeksi dari vesika urinaria. Ini kira-kira kontur liver ya. Di sebelah sini kira-kira letaknya dari limpa ya. Ini adalah topografi yang kita temukan pada foto polos abdomen. Jadi kalau kita mendapatkan misalnya ada batu di sini, oh kita curiga ada batu di calyx distal. Ada di sini misalnya bentuk stakon. Oh kemungkinan ada batu di pelvis renalis. Ada di sini putih. Oh kemungkinan bentuknya lonjong, ada batu di ureter media. Di sini bentuk lamelar berlapis. Oh ini kira-kira ada batu di vesika urinaria. Jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya mengira-ira karena kita secara struktur tentu tidak mendapatkan struktur organ tersebut secara sebagaimana adanya, tetapi hanya berupa bayangan-bayangan saja. Jadi ini sangat kecil nilai diagnostiknya kecuali untuk batu opak ya. Nah ini kita contohkan batu opak ya, batu opak pada foto polos. Ini foto polos ya, bukan IVP ya. Kita lihat di sini batunya bentuk staghorn ya, kanan dan kiri ya. Kemudian ini ada batu yang berkonglomerasi yang kecil-kecil ya. Di sini berarti kita boleh bilang dengan yakin bahwa ini ada batu staghorn pada ginjal kanan dan kiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah anatomi dari IVP ya. Di sini tadi kita lihat setelah dimasukkan kontras, kemudian keluar gambarnya. Ini adalah gambar ginjal kanan kiri yang setelah diwarnai kontras ya. Ini ginjal kanan dan ini ginjal kiri. Ginjal kanan pelvisnya lebih kelihatan lebih besar dibandingkan yang kiri ya. Ini ureternya juga lebih gemuk. Mungkin apakah di sini ada sumbatan, tidak terlalu jelas ya. Jadi mungkin kalau di sini sumbatannya batu yang sangat kecil atau yang lusen, kadang-kadang juga tidak tervisualisasi ya pada foto polosnya itu ya. Jadi ini, sedangkan yang ini adalah yang normal, yang normal. Tetapi ini juga bisa kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi memang secara kongenital dia memang ukurannya kadang ada yang berbeda, tetapi dia tidak memberikan tanda bendungan yang sangat-sangat. Tentu kita bisa pertimbangkan memang itu dari sananya memang ada perubahan dari struktur. Ini itu harusnya tadi belakangan ya. Ini tadi foto polos ya.
ini kita lihat ada kecurigaan adanya batu pada ureter kiri sepertiga media ya. Oh, ini adalah contoh foto polos pada batu di kandung kencing. Biasanya batunya seperti ini, oval dan lamelar ya. Jadi ini kalau kamu perhatikan dia seperti berlapis ya. Ini contoh-contoh, beberapa contoh pada batu di saluran kencingnya. Tetapi juga harus diperhatikan kadang-kadang ada bentukan putih-putih di pinggir-pinggir sini, kecil-kecil, putih-putih. Nah seperti ini ya. Ini jangan kamu bilang batu ya. Ini mungkin adalah klasifikasi dari pembuluh darah yang kita bilang adalah fleboid ya. Jadi kadang-kadang saya mendapat kiriman dari pasien yang sudah membawa foto, di foto kemudian dibilang multiple vesicolithiasis, padahal dia adalah fleboid multiple yang terpotong seperti ini, jadi terpotong membulat seperti ini ya, kecil-kecil di tepi gitu ya. Dokternya bilang ini adalah vesicolithiasis multiple. Jadi tentu kalian harus bedakan. Biasanya kalau fleboid itu tengahnya lebih lusen dan bentuknya kan sesuai vaskuler ya, nggak mungkin gede-gede juga ya, nggak mungkin. Kemudian letaknya di tepi-tepi biasanya ya. Sedangkan kalau VU tentu di dalam kandung kencingnya ya, lebih ke sentral ya. Tadi setelah foto polos tadi ya, ini harusnya belakangan nih PowerPoint-nya meloncat ya. Ini setelah tadi foto polos kita pada foto polos kita hanya untuk menilai, mencari adanya batu ginjal, batu ureter, batu VU atau batu uretra. Kemudian kita masuk ke intravenous pyelography atau IVP ya. Gambar IVP seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada struktur ginjal ya, struktur previokalises, ureter, dan kemudian struktur vesika urinari. Kita hendak mencari adanya bendungan, adakah batu, adakah di vertical dan sebagainya, adakah tumor pada sistem saluran kencing ini ya. Pemeriksaan selanjutnya setelah IVP, foto polos dan IVP, kita masuk ke dalam ultrasound ya. Ini secara anatomi seperti tadi ya, sudah dibilang ini tadi struktur ultrasound ginjal. Ini kira-kira gambaran ini ya, seperti ini ya rekonstruksinya. Ini ada papil dari ginjal, kemudian ini kortek ya yang di tepi, ini sudah masuk medula, ini dari pelvis renalis, ini ada piramid ginjal. Kira seperti ini. Ini kalau kita batu pada USG warnanya putih atau hyperechoic dengan acoustic shadowing ya. Jadi ini adalah batu ginjal yang ada di pelvis renal ya. Kamu lihat di sini warnanya putih ya, tampak lesi hyperechoic dengan acoustic shadow. Acoustic shadow ini bayangan hitam ya. Jadi gelombang suara yang dipancarkan itu karena menatap batu ya. Menatap itu apa ya? Membentur batu. Nah, ini campuran Jawa dan Indonesia. Membentur batu, dia sinarnya akan dipantulkan kembali sebagai acoustic shadow ya. Jadi bayangan yang hitam ini. Jadi gelombang yang membentur benda keras, gelombangnya akan dipantulkan kembali sebagai acoustic shadow. Ini adalah batu pada ginjal ya, di pelvis renalis yang mengakibatkan bendungan pada ginjal tersebut. Kita lihat di sini sinusnya menjadi terbuka atau terjadi hidronefrosis. Jadi terjadi bendungan urin di sini. Ini cairan warnanya hitam atau anechoik ya, tidak ada echonya ya. Coba kita lihat, bandingkan yang sini ya. Di sini kan sinusnya tidak ada bendungan, jadi dia warnanya sinusnya tervisualisasi sebagai hyperechoic. Kemudian ketika terjadi bendungan karena adanya batu di sini, kita kan tadi tahu ya dari sistem pelviocarices tadi kita lihat ginjal kan ada pelvis renal, kemudian lanjut ke ureter ya, karena dia ada di pelvis renal ada bendungan batu, maka tentu pelvis dan kaliknya menjadi terbendung. Di sini urin bertumpuk di sini ya.
Jadi ini adalah hidronefrosis ginjal karena batu pada pelvis renali. Ini masih derajat yang ringan. Nanti kita akan belajar derajat-derajat dari hidronefrosis ya pada pelajaran berikutnya. Nanti saya akan mengambil 1 hari lagi untuk tambahan ya, karena ini saya waktunya sangat pendek hari ini. Yang kemudian yang ini contoh lagi, kita bisa juga menilai adanya kista pada ginjal ya. Kista itu kan kumpulan cairan pada suatu kantong ya. Ini ginjal, ini sinusnya masih bagus, tidak ada hidronefrosis ya. Ini korteknya baik, tetapi di atasnya ini kita lihat dia ada kantong cairan yang kita namakan kista, memberikan gambaran anechoik, tidak ada echo ya. Jadi pada USG kita kalau bilang tidak ada echo cairan, berarti cairan kita bilang anechoik. Kalau sama dengan jaringan Luna ya isoechoik, kalau lebih putih hiperechoik, kalau lebih rendah hipoechoik ya. Kalau ini adalah anechoik yang betul-betul hitam, tidak ada echo di dalamnya ya. Ini adalah USG dari kandung kencing. Ini terisi penuh baik ya, dindingnya rata, halus, reguler, tidak tampak batu, tidak tampak penebalan. Sedangkan ini yang kita lihat ada penebalan dari dinding, ya ini biasanya pada orang yang mengalami infeksi saluran kencing atau sistitis, dindingnya akan menebal seperti ini. Apalagi kalau dia menahun ya, itu betul-betul yang wah irregular sekali, kemudian bentuknya sudah mulai melonjong atau pantry ya, kemudian kadang-kadang sudah banyak di vertikal pada dindingnya. Itu biasanya pada infeksi saluran, infeksi kandung kencing yang kronis ya, sistitis kronis, atau juga bisa pada neurogenic bladder ya. Itu betul-betul menampilkan dinding kandung kencing yang sangat irregular. Kemudian ini juga masih kandung kencing ya. Kalian lihat tadi ada di ginjal ada batu, di sini juga kita lihat ada batu di kandung kencing. Ini ada lesi hiperechoik. Ini kandung kencing ya, ada dia warnanya hitam, anechoik ya, dindingnya masih belum tebal. Kemudian ternyata di dalamnya ada lesi hiperechoik dengan acoustic shadowing. Ini adalah gambaran dari vesikolitiasis atau batu di kandung kencingnya. Ini lihat kita ukur pada posisi transversal maupun pada posisi longitudinal ya. Selanjutnya tadi CT scan, ini anatomi CT scan pada ginjal kira-kira seperti ini ya. Di antara para vertebra posterior ya. Ini kita lihat ada ginjal, dia letaknya retroperitoneal ya, kemudian ini ini suatu pankreas tidak jelas ini ya, mungkin pankreas ini ginjal kanan pada CT scan yang tidak diwarnai, non kontrasiti ya. Ini ginjal kanan dan kiri. Kemudian ini mulai masuk CT scan ya, ini kayak mulai masuk nefrogram ya, mulai awal nefrogram ya, ini sudah yang mulai lebih jelas lagi, ini lebih jelas lagi, sistem vertikalisasinya lebih tervisualisasi ya. Jadi ini dengan kontras kita bisa memberikan gambaran yang lebih baik ya. Ini MRI ya, seperti ini gambarnya, jadi jaringan lunak tampak lebih baik ya. Ini selanjutnya kita mulai belajar kasus ya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang tidak jelas? Boleh, mic-nya boleh dinyalakan, Mas. Apakah ada yang tidak jelas? Halo? Halo? Apakah ada yang mendengar saya atau tidak?
Dengar dok. Oh ya, oke. Sementara yang tadi yang sudah saya sampaikan sudah ada Jelas, gambaran ya. dokter. Dengar, Ya, dokter. sudah ada gambaran ya Iya, mengenai dokter. imaging dari saluran kencing ya. Sudah mulai ada Iya, gambaran dok. sedikit ya. Sekarang saya akan coba beri contoh kasus ya. Ini pertanyaannya pada kasus-kasus ini modalitas apa yang saya pakai, kemudian temuannya apa, dan diagnosisnya apa ya. Kasus pertama, lelaki muda mengeluh nyeri pinggang kiri dan adanya kencing yang berdarah. Tidak ada demam dan darah rutinnya normal ya. Tidak terjadi leukositosis atau red blood clot-nya normal ya. Ini foto apa yang saya pakai pertama? Foto polos abdomen ya. Pada foto polos abdomen, jadi pemeriksaan yang apa yang dipakai? Yang dipakai adalah pertama adalah foto polos abdomen ya. Pada foto polos abdomen, pada kontur ginjal kita mendapatkan lesi opak yang multiple ya, sehingga kita ini mencurigai adanya batu pada ginjal kiri ya. Kemudian kita kemudian pemeriksaan apa? Oh, kita lanjutkan pemeriksaan IPP. Oh, ternyata terjadi hidronefrosis. Lihat ini bengkak-bengkak ya. Kaliknya menjadi, kalau kalik yang normal kan tadi bentuknya tajam-tajam tadi ya. Nah, ini sekarang kaliknya sudah balon-balon seperti ini sehingga terjadi hidronefrosis. Berarti batu-batu ini menyebabkan bendungan pada ginjal. Kemudian kita lakukan USG, ini salah satu contohnya ya, ini kan batunya multiple, ini salah satu batu yang tervisualisasi ya. Ini adalah pemeriksaan USG, batunya seperti ini. Kemudian pada pemeriksaan CT scan tanpa kontras, kita bisa lihat sangat jelas ada batu. Ini batunya harusnya multiple, ini ada berapa potongan, ini diambil satu potongan saja. Ada salah satu batu di pelvis renalis. Jadi kita pada CT scan kita akan membuat ukuran batu panjang kali lebar kali tinggi ya. Kemudian kita lakukan pengukuran densitas dari batu ini. Berapa Hounsfield unit batu ini, sehingga batu ini apakah harus diambil secara operasi atau bisa dengan ditembak ya, seperti itu. Kasus yang kedua, wanita usia tengah baya ya, mengeluhkan nyeri pinggang dengan demam tinggi dan leukosit yang meningkat ya. Kira-kira proses apa? Infeksi ya. Jadi kira-kira proses infeksi karena dia ada nyeri, ada demam, dan ada leukosit yang meningkat ya. Dilakukan pemeriksaan apa ini? USG ya. Dilakukan pemeriksaan USG, ternyata ini kan normalnya seperti ini. Kemudian kita melihat struktur yang inhomogen, ada hiponya, ada hiperekoiknya ya di korteks atas ginjal ya kanan ya. Kemudian kita nih masih ragu-ragu ini apa? Kita lakukan pemeriksaan CT scan ya. Ternyata gambarannya adalah lesi yang inhomogen pada ginjal, tidak ada perluasan lesi kemana-mana ya. Ini gambaran pewarnaan ginjalnya menjadi tidak rapi ya, seperti kita melihat seperti roda ya ini ya. Ini adalah tanda dari adanya inflamasi di ginjal ya. Kemungkinan ini adalah abses di ginjal kanan ya. Kemudian kasus berikut wanita muda ada penurunan fungsi ginjal ya. Jadi dia terjadi ureum yang tinggi, juga peningkatan dari kreatinin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan USG karena pada foto polos tentu mungkin kebetulan kita tidak punya foto polosnya, mungkin bisa dilakukan foto polos, tidak ada batu, hasilnya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan USG-nya struktur ginjal
kanan dan struktur ginjal kirinya sudah tidak sama seperti struktur normal tadi. Kalian masih ingat ya struktur normal tadi ya, yang ada korteks yang hipoekoik dengan sinus ginjal yang lebih hiperekoik. Tetapi kita lihat struktur ginjalnya ini itu digantikan oleh struktur-struktur kistik ya, multiple lesi anekoik yang menggantikan struktur ginjal normal ya di kanan dan di ginjal kiri. Jadi kita tidak bisa evaluasi lagi adanya korteks ya, kita tidak bisa lihat sinus, semua tergantikan oleh struktur kistik pada ginjal kanan dan kiri. Kemudian dilakukan MRI, ini juga lihat ini di titik itu ya, warnanya putih-putih semua ya. Ini kita lihat strukturnya multiple lesi kistik pada ginjal. Oh, ini ternyata adalah polycystic kidney disease ya. Biasanya banyak pada wanita ya, autosom dominant ya. Ini lihat, ini adalah jadi struktur normal ginjal secara patologi dia sudah tergantikan oleh struktur kistik ya. Biasanya nanti ini fungsi ginjalnya sudah sangat-sangat menurun dan biasanya bilateral. Jadi tidak mungkin digantikan. Misalnya kita transplantasi kan tidak mungkin kedua ginjal kita transplantasi ya. Jadi ini ya, kalau rezeki seperti ini, kita mendapat rezeki seperti ini ya sekuatnya kita menjalaninya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kasus yang berikutnya kita ada pasien yang tua dengan penurunan berat badan dan hematuri ya, juga ada tidak terlalu nyeri tetapi ada hematuri dan penurunan berat badan ya. Ini apa pemeriksaan MRI-nya, ternyata pada ginjal kiri ada lesi yang hipointen di sini ya. Jadi ini ginjal normal, ini ginjal yang tidak normal, yang ukurannya membesar, ada lesi di sini. Ya, kita mencurigai adanya suatu malignansi, massa tumor pada ginjal kiri, ya, yang mengakibatkan ini kalau melihat klinisnya ada penurunan berat badan, nyerinya tidak banyak, tetapi terjadi hematuri karena struktur normal ginjal juga sebagian sudah ditutupi oleh tumor. Ini kemungkinan besar adalah malignansi pada ginjal, ya, kemungkinan adalah suatu renal cell carcinoma ya. Kemudian kasus berikut kita mendapatkan pasien laki-laki ya, ada kecelakaan motor dengan trauma tumpul abdomen. Kita melihat ada jejas pada abdomennya, kemudian kita lakukan biasanya awal-awal kalau dari UGD dilakukan USG dulu, kemudian kalau USG-nya memang kita mencurigai adanya suatu trauma, misalnya di ginjal, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras. Ya. Di sini kita lihat ternyata ada trauma di ginjal kirinya. Ya, ini ginjal kanan strukturnya baik ya. Ini ternyata ginjal kirinya sudah mengalami sobekan bahkan berkeping ya. Kemudian juga ada ekstravasasi dari kontras atau urin ya. Ini adalah grade 5 dari trauma ginjal secara CT scan ya. Ya, ini kita lihat gradingnya. Kalau grade 1 secara CT scan itu ada hematom yang tidak meluas ya. Yang grade 2 hematomnya udah perirenal sudah mulai luas, kadang bisa terjadi juga laserasi, tapi sangat kecil, laserasinya kurang dari 1 cm. Ya, yang grade 3 ini sudah sangat luas, laserasinya lebih dalam lagi ya. Kemudian yang grade 4 bisa terjadi laserasi yang bisa sampai ke pelvis renal ya. Kemudian bisa terjadi juga trauma pada vaskulernya ya. Sedangkan grade 5 yang seperti tadi dia sudah berkeping-keping ya, selain ada hematom, ada laserasi, dia mengenai vaskuler, dia juga bisa terjadi ekstravasasi dari urin ya. Ini juga bisa terjadi ekstravasasi yang jadi itu kira-kira beberapa panduan
pemeriksaan radiologi pada sistem urin kita ya, urologi kita, uropolitik ya. Jadi ini mungkin tambahan saja ya. Untuk foto polos abdomen atau foto itu tujuannya untuk melihat batu tadi ya, sudah saya sampaikan. Batu itu bisa radio opak, bisa radiolusen. Kalau radiolusen tentu tidak tervisualisasi. Kalau radio opak dia tervisualisasi biasanya karena dia oksalat ya. Kalau dia tidak persiapan, perut akan kotor dengan udara usus. Jadi kadang-kadang menutupi gambaran. Jadi sebaiknya memang dengan persiapan. Tetapi kalau kita di UGD pasien kolik tentu tidak bisa dilakukan persiapan. Jadi kita lakukan foto dulu untuk mencari kira-kira arahnya kemana, gitu ya. Kemudian pemotretan benar-benar posisi yang benar ya. Jadi pos-posnya juga harus dulu lurus di posisinya, jadi jangan miring-miring sehingga kemudian ekspirasi. Jadi kita suruh pasien tarik nafas dulu, tarik nafas, kemudian lepas, nah baru kita foto sejajar ya. Kemudian juga kita akan melihat posisi ginjal tadi ya, tapi secara samar saja, secara kontur ginjal dan posisi anatomi saja ya. Tadi derajat trauma ginjal sudah saya sampaikan. Terus kemudian yang tadi yang sudah saya sampaikan juga untuk persiapan IPP ya. Persiapan IPP yang tadi sudah saya sampaikan juga ada pembatasan cairan, kemudian puasa ya sekitar 4 jam, kemudian berikan pencahar sebelumnya ya, menggunakan media kontras yang diinjeksikan. Dosisnya itu 1 cc per kilogram berat badan ya. Jadi ada kontras dengan konsentrasi, ada yang 300 mg per mili kontras atau 370 ya, tergantung besar dari pasien. Semakin besar dari pasien, saya biasanya memakai konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian juga pada pasien dengan nilai kreatinin yang lebih tinggi, itu batasnya tadi kita di tugu kita pakai 2 ya. Misalnya dia kan normal 0, sekian sampai 1 lah ya. Kemudian kalau dia misalnya 1,5 atau 1,7, biasanya saya memilih konsentrasi yang 370 atau dosisnya kita tambahkan lagi, bisa double dose maksimal atau 1,5 dosis, jadi 1,5 kg per kilogram berat badan dengan konsentrasi yang lebih tinggi supaya bisa lebih mewarnai ginjalnya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa potensi reaksi alergi itu sangat ya lumayan ya, tapi saat ini sih sekarang sudah mulai dibikin kontras-kontras yang non-alergenik ya, tetapi tetap saja masih ada 1-2 kasus kita mendapatkan pasien yang alergi. Jadi prosedur tes alergi tetap harus kita lakukan ya. Jadi kita harus anamnesis ya, kita lakukan tes alergi juga, jangan lupa inform consent sebelum dilakukan tindakan. Pokoknya sebelum tindakan apapun kita harus melakukan inform consent ya, apalagi kita memasukkan obat secara intravenus ya. Kita harus inform consent, pasien harus mendapatkan keterangan dengan banyak, seluas-luasnya, kemudian pasien berhak bertanya, baru dia setuju, baru kita kerjakan proses ini ya. Juga yang harus dipersiapkan tentu adalah obat-obat emergensi, oksigen ya, karena kadang tiba-tiba di tengah jalan karena pasiennya padahal tes alerginya negatif, tetapi di tengah jalan pemeriksaan tiba-tiba pasiennya mengeluh sesak dan sebagainya, itu bisa terjadi pada 1-2 kasus pasien. Sehingga emergency kit dan oksigen dalam kita mengerjakan intravenografi atau IPP tetap harus kita. Tadi ya fase-fase dari IPP ada fase nefrogram ya. Fase nefrogram itu untuk melihat kontur ginjal. Jadi tadi foto polos kan konturnya sudah terlihat ya. Kemudian setelah kita suntik dalam 1 menit, kita bisa melihat konturnya lebih jelas. Juga kita lebih tebal gitu gambaran
struktur konturnya menjadi lebih tebal. Kemudian berikutnya 1-15 menit kita melihat sistem pielogramnya. Jadi kita lihat kaliknya, pelvisnya ya. Kemudian setelah 30-45 menit kita lakukan kita akan melihat sistem vesika urinarianya. Dan yang terakhir kita lakukan setelah semua selesai, kita nilai pasien diminta berkemih, kita akan memfoto pasien pasca berkemih, kita akan melihat fungsi pengosongan ya. Jadi kira-kira seperti itu kita melakukan pemeriksaan IVP itu seperti itu ya. Jadi tadi kita kembali ke gambar ginjal. Oke. Gambar normal saja, coba kita cari. Jadi ketika kita jadi IVP itu kita melakukan penyuntikan kontras, media kontras, yopamidol ya, ke saluran vena kita melalui secara intravena. Kemudian kita lakukan pemotretan. Pada menit pertama biasanya ini adalah fase nefrogram ya. Jadi dia kontur ginjal menjadi tervisualisasi ya. Tapi ini sistem praviokalisisnya biasanya belum terlihat ya. Kemudian 5 menit kita foto lagi. Nah, ini sistem praviokalisis dan ureternya terlihat. Kemudian kalau semua lancar kita langsung 45 menit kita lihat sistem vesika urinaria. Berarti ini pemeriksaan terakhir adalah pasien berkemih, kemudian kita postmiksi, kita menilai fungsi pengosongan. Jadi diambil pertama, kemudian 5 menit diambil fotonya, kemudian 45 menit diambil fotonya, kemudian pas pengosongan kita ambil fotonya. Tetapi tidak semua kejadian itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pasien yang fungsinya kan fungsi ginjalnya sudah mulai menurun ya, sehingga pada mungkin yang ginjal yang kanan 5 menit sudah tervisualisasi, sedangkan yang kiri tidak. Berarti ini ada penurunan fungsi di ginjal kiri, seperti itu. Kemudian ada yang ginjal kanannya tuh sudah selesai semua sampai habis, ginjal kirinya tuh masih nefrogram saja, dia tidak tervisualis sistem PCS-nya. Jadi itu kita tunggu pemeriksaannya sampai waktu 2 jam ya, sampai waktu 2 jam. Kalau memang masih tidak terlihat, itu berarti fungsi ginjal kirinya ini sudah sangat terganggu. Jadi ada delay function, non visualisasi ginjal kiri. Tetapi kadang kita mendapatkan dokter urologi yang meminta pokoknya sampai 24 jam. Pasien kadang harus dipondokkan juga untuk IVP karena dokternya minta kalau nggak jelas, karena dia ingin melihat struktur, benar-benar ingin lihat bendungannya di mana, sehingga kita kadang menunggu sampai 24 jam beberapa 24 jam pengulangan. Jadi misalnya 2 jam tidak terlihat, kita ulang lagi setelah 6 jam, kemudian 8 jam, 12 jam, seperti itu. Jadi, tapi itu tentu sangat melelahkan bagi pemeriksa dan juga bagi pasien. Secara rutin kita memakai batas 2 jam, kalau sudah tidak tervisualisasi ya kita bilang non visualisasi ginjal kiri, berarti fungsi ginjal kirinya sudah sangat menurun dibanding fungsi ginjal kanan. Itulah kenapa ketika fungsi ginjal yang kita tandai dengan adanya uremia dan nilai kreatin yang tinggi, kita tidak melakukan IVP. Karena nanti akan percuma setelah 2 jam struktur ginjal ini tidak tervisualisasi dengan baik. Ya. Begitu ya. Jadi kita anjurkan kalau fungsi ginjalnya tinggi itu tidak IVP, tetapi kita anjurkan untuk CT urologi tanpa kontras. Karena pasien hanya berbaring, kita lakukan scan, dan kemudian kita akan membuat rekonstruksi gambarnya sehingga akan tampil gambaran yang seperti ini setelah direkonstruksi. Ya, kita membuat rekonstruksinya. Tapi memang pekerjaannya rumit, cuman kita lebih senang itu karena kita bisa melihat ukuran batu, bendungannya di mana, ya, density-nya seperti apa. Sekarang urolog hampir tidak pernah meminta lagi untuk IVP, tapi untuk CT urologi. Cuman kenapa kalian ditekankan untuk IVP? Karena kita tidak tahu nanti kita ditempatkan di mana, di lokasi di mana ya, karena sebagian besar rumah sakit di daerah-daerah pemeriksaan IVP ini masih sangat rutin
dilakukan. Nah, seperti tadi, kalau sudah ini tidak nyata ya sebaiknya langsung ke CT saja. Nanti kalau akan dilakukan tindakan baru kita lakukan APG atau FPG. Ya, saya kira itu kuliah saya hari ini. Saya akan ada satu kuliah lagi. Belum tahu kapan, nanti kita janjian aja deh. Sebisa mungkin secepatnya. Kalau nggak hari besok malam atau besok sore. Halo? Halo? Iya dokter. Iya dokter. Baik dok. Yang ini sudah paham ya? Sudah dok. Karena nanti nilai IVP itu, SKDI itu poinnya 3 dia ya. Jadi kita harus kuliah tentang IVP secara tersendiri ya, dengan kelainan, dengan pemeriksaan kontras lainnya secara sepintas seperti, karena banyak sekali kan tadi ada uretrosistografi, sistografi ya, itu kayaknya butuh waktu tersendiri untuk membahasnya. Jadi ini masih paparan pandangan dari permukaan saja ya. Jadi nanti satu kuliah lagi. Kalian pengennya kapan ini? Bisanya kapan? Besok sore bisa enggak? Sore sudah ada jadwal tuh. Oh sudah ada jadwal. Besok jam yang jadwal kosong kapan ya? Oke, nanti kalian rapat dulu, nanti dikomunikasikan dengan WA ya. Satu kuliah lagi mengenai pemeriksaan kontras media ya. Jadi karena itu dimintanya semua dapat sedikit dengan poin yang paling tinggi adalah IVP. Jadi kalau semua sekaligus rasanya waktunya tidak mencukupi ya. Saya ini mau ada acara juga ya. Jadi yang sampai sini ada yang mau kalian tanyakan enggak? Sudah punya gambaran mengenai pemeriksaan ginjal ya? Izin bertanya dok. Oke. Tadi untuk pemberian kontrasnya itu bagaimana ya dok? Jadi kita suntikan secara intravena. Ini kalau semester 4 sudah latihan belajar nyuntik belum? Sudah ya? Sudah pernah sih dok. Ya. Iya. Jadi kita suntikan secara intravena. Misalnya ya, contoh namanya Mbak siapa Mbak? Saya Yasinta dok. Misalnya Yasinta, beratnya berapa Yasinta? 50 misalnya ya. Oke, Yasinta wanita 50 tahun dengan 50 tahun. 50 kg dengan keluhan nyeri pinggang kiri. Akan kita lakukan pemeriksaan IVP. Maka kita harus mempersiapkan Yasinta. Tadi persiapannya apa? Mbak Yasinta, besok tanggal 1 Agustus kamu akan periksa IVP misalnya ya. Maka kamu harus dilakukan urus-urus ya. Misalnya kita resepsi dia dulkolak sebelum pemeriksaan, atau garam Inggris 1 hari sebelum pemeriksaan 2 dosis, kemudian kita lakukan dulkolak sup pagi hari, biasanya seperti itu. Kemudian diminta tidak makan nasi dulu, tidak makan dulu sampai pemeriksaan ya, puasalah 4 jam. Jadi atau misalnya kita periksa jam 10, kalau bisa pagi itu makannya bubur kecap aja, jadi jangan yang banyak-banyak lauknya ya, bubur kecap aja, atau puasalah 4 jam. Kemudian minumnya agak dibatasi, ngobrol juga, karena nanti udara-udara ususnya tuh kalau kotor kita akan sulit sekali menilai. Batu-batu kecil kadang tertutup oleh udara-udara usus ya. Ataupun kontrasnya juga kurang tervisualisasi baik. Kemudian kita membuat rencana untuk Yasinta ini, karena beratnya 50 kg, maka kan dosisnya tadi 1 mg per kilogram berat badan. Maka kita akan memberi Mbak Yasinta ini 50 cc kontras media. Konsentrasinya karena dia masih muda,
kreatininnya baik, misalnya tadi syarat-syarat kreatininnya harus kita nilai dulu ya, nyeri terus kreatininnya masih normal, masih di bawah misalnya 0,7 ya, angka yang kita dapat, berarti kan dia kreatininnya masih normal, masih baik, sehingga kita pakai dosis tunggal saja. Jadi pakai yang 300 mg dengan dosis 50 mg. Kemudian kita suntikkan melalui pena ya, kita biasanya pasang itu dulu, infus ya, kita pasang infus dulu, kemudian kita suntikan melalui selang infus yang sudah terpasang. Ini kontras itu kental sekali, kita berat menyuntiknya tuh benar-benar butuh tenaga ya, jadi tapi tenaga jangan terlalu kasar, tapi bertenaga tapi teratur menyuntiknya. Terus kita masukkan, kemudian setelah kontras masuk, kan dia kental banget tuh, kita guyur lah dia, kita beri cairan infusnya ya, pakai NaCl atau RL ya, untuk membilas saja ya, artinya supaya tidak terlalu pekat. Setelah itu kita bilas ya, seperti itu. Kemudian langsung kita foto pertama, berarti menit pertama, kita foto, akan tampak fase nefrogram. Jadi nefrogram itu ya tadi cuman kontur ginjalnya yang rada lebih putih. 5 menit lagi difoto lagi, kemudian kita akan melihat sistem pelviokalises dan ureter. Berarti itu lancar. Kemudian kita lihat lagi 30 menit atau 45 menit untuk menilai vesika urinaria. Seperti itu. Jadi kita kemudian akan menilai, oh ini ginjal kanannya bagus bentuknya, oh ginjal kirinya bengkak, oh kayak balon-balon. Oh berarti apa yang menyebabkan? Oh ternyata ada batu di ureter misalnya. Oh ada batu di pelvis. Oh tidak ada batu, tetapi ureternya menekuk atau kingkin, itu sering terjadi ya. Sering ureter, apalagi ureter yang agak panjang, dia tuh nekuk-nekuk ya, sehingga dia menimbulkan bendungan dan nyeri, padahal tidak ada batu ya. Paham Mbak Yasinta? Paham dok, tapi saya mau tanya lagi. Tadi sempat kayak dengar yang di pemeriksaan menggunakan kontras media, itu kontras dimasukkan lewat kateter yang sudah terpasang. Itu gimana ya dok maksudnya? Kalau yang lain-lain ya, kalau IVP itu kan intravenous pielografi, berarti dia dimasukkan secara intravena ya. Tetapi pada pemeriksaan yang lain, misalnya ini ya, pemeriksaan uretrogram ya. Jadi ini kita uretra, ini kebetulan laki-laki ya, ini penisnya kita tarik ya. Kemudian di ujung orifisium uretra ini kita masukkan kateter kecil ya. Nah, kateter kecil ini yang dari situlah kita masukkan kontras. Jadi kita masukkan kontras ke situ. Jadi tidak ke vaskulernya, tetapi melalui jalurnya situ saja, melalui uretranya saja. Jadi tidak masuk ke pembuluh darah ya. Jadi karena kateternya ini sudah terpasang, kita langsung masuk ke dalam uretra. Nah, uretranya ini di ujung saja kateternya ini ya. Kemudian kita masukkan dan dia kemudian mewarnai, ini adalah uretranya diwarnai. Jika di sini misalnya terjadi bendungan misalnya ya, bisa terjadi bendungan tapi kita tetap memaksa memasukkan, dia bisa keluar ke vaskuler, namanya masuk ke sini-sini ya, namanya ekstravasasi, itu harus dihentikan ya. Jadi kalau pemeriksaan lainnya yang tidak intravenus tentu langsung ke organnya. Misalnya kandung kencing. Kandung kencing kita masukkan melalui kateter dari bawah, kita isi untuk menilai kandung kencingnya. Atau bisa juga ini kandung kencingnya udah dipasang kateter dari perut ya. Kan ada tuh yang mau pasang kateter dari distal ternyata tidak bisa. Stenosis misalnya. Jadi terpaksa kita kosongkan urin dari kita buat sayatan di perut, kemudian kita masukkan kateter ke kandung kencing. Nah, pengisian kandung kencingnya melalui urin yang terpasang pada sayatan di perut kita. Jadi langsung intraorgannya. Jadi pada kateter yang terpasang intraorgan. Misalnya seperti RPG, retrograd pielogram, itu kateternya dimasukkan ya dari kandung kencing langsung masuk ke ureter dan sampai berhenti di sistem pelviokalises. Itu masuknya harus dengan panduan radiologi ya, dengan SIAM ya namanya. Jadi di foto, jadi kita memasukkan digistent, kateter yang agak mengandung logam gitu ya. Dia menyusur, itu yang memasukkan adalah dokter bedah urologi.
dengan panduan radiologi, kemudian radiologi yang memasukkan kontras yang sudah terpasang di G-stand-nya. Jadi seperti itu. Jadi bukan intravenus. Paham ya? Jadi kalau intravenus kita harus lebih hati-hati karena itu bisa menimbulkan reaksi alergi ya. Hitungan-hitungan dosisnya betul-betul harus dihitung juga dengan benar karena kita masukkan secara intravenus. Sedangkan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya seperti sistografi, uretrografi, retrografi, itu kita langsung pada target organnya dengan memasukkan kateter ke dalam target organ. Jadi kateter itu ya yang kita isi langsung menuju organ. Paham? Ya, paham dok, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai sini. Besok kuliah 1 hari lagi secepatnya ya, karena ini tanggal berapa ya, Dek ya? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 dok. Ya, karena awal Agustus itu kita sudah mulai ada post test ya, ada ujian ya. Jadi sebelum itu kalian cari hari. Kalau pagi besok saya tidak bisa deh. Jadi bisanya besok itu sore atau malam. Begitupun lusa juga pagi tidak bisa, sore atau malam. Kalian cari, nanti kita janjian untuk pemeriksaan dengan kontras media. Ya. Oke, nanti kita WA-WA-an aja. Laporan siapa yang tidak hadir tetap harus dilaporkan ya, walaupun ini untuk kepentingan kalian sendiri, saya cuma hanya untuk tahu saja ya, saya siapa saja yang hadir ya. Oke, terima kasih sudah hadir pada perkuliahan online kali ini ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat ya. Ini nuwun sewu kalau ada kekurangan-kekurangan ya, karena ini awalnya ini kan kuliah yang harusnya memberikan Dokter Boyanto ya, tapi kan Dokter Boyantonya sakit, sehingga kemudian saya dimintai tolong untuk menggantikannya ya, sehingga memang persiapannya memang tidak terlalu baik ya, tapi insya Allah ke depan akan lebih baik ya, karena kelihatannya ini kok saya diminta terus untuk sementara menggantikan beliau. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi kuliah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Matiin ya.